Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Kembali kita berjumpa lagi lewat online di dalam ibadah wanita hari ini. 1 tahun sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Ya, di Jumat pertama ini di bulan Januari di tahun 2021. Kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita melewati semua kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sepanjang waktu hidup kita. Mari kita menaikkan persembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan diberi waktu untuk kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat beribadah kepada Tuhan kembali. Hamba mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang mau bekerja. Tuhan tolong kami mau beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melewati setiap masalah kehidupan kita, karena Tuhan selalu menolong kita, menggenggam tangan kita dan menuntun kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan buat hidup kita.
bersama dengan Tuhan kita dapat melewati setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita lalui di hidup kita ini, kesusahan, kesenangan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk dapat kita melewati setiap ujian di dalam hidup kita. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Biar kiranya kita mau memakai kesempatan ini, hidup yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku kembali ke surga, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, kita mau gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku kembali ke surga, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku kembali ke surga, hidup ini sudah jadi berkah. Ya ibu-ibu, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, agar benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita. Sebelum itu kita mau naikkan persembahan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, kasih Tuhan tidak pernah terbatas di dalam hidup kita. Lebih luas dari samudra, setinggi dari cakrawala. Kasih-Nya Tuhan tidak pernah berkesudahan buat hidup kita. Sebab kasih Tuhan itu besar, Dia mengatasi langit, dan setia Tuhan itu sampai ke awan-awan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus kalau kami mau mendengar firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati kami Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau mau berfirman kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat tahun baru ibu-ibu, selamat hari Natal dan tahun baru. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau sedikit bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ibu-ibu, kita semua tahu dari awal tahun 2020 kita sudah harus menerima benar-benar pencobaan yang Tuhan izinkan yang begitu berat bagi kita gitu loh. Januari kita sesudah merayakan malam tahun baru tiba-tiba banjir bandang, banjir di mana-mana, semua akses lumpuh, semua rumah-rumah kebanjiran dan semua susah, benar-benar gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bersyukur semua itu bisa kita lewati dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Nah ibu-ibu, saya juga mau bersaksi di mana tahun 2019 akhir mau 2020 itu saya sudah merasakan hal-hal yang tidak mengenakan bagi saya. Saya lagi hamil, tiba-tiba mendekati Natal, saya keguguran. Dan itu membuat saya benar-benar terluka. Benar-benar bikin saya tuh sakit gitu loh. Kenapa saya tidak bisa menjaga gitu kan. Banyak pikiran-pikiran yang berkecambuk di dalam diri saya gitu loh. Itu belum 2020, masih mendekati Natal. Dan tahun 2020 tanggal 1 banjir besar
ya kan. Waktu itu saya masih di apartemen, lampu mati, pakai lift mati, saya harus naik turun ke lantai 9 itu pakai tangga. Sungguh Tuhan, saya baru pulih dari keguguran, saya harus mengalami seperti itu gitu. Saya di situ sempat, aduh Tuhan, kok rasanya berat gitu loh tahun 2020 ini gitu kan, berat sekali gitu loh. Tanpa saya sadari banyak kebaikan Tuhan kalau saya mau merendahkan ego saya gitu loh. Gak sampai di situ, saya tertimpa masalah demi masalah terus silih berganti. Bisa dibilang setiap hari masalahnya silih berganti, ada aja, dari ini dari itu, dari pokoknya dari manapun, dari sisi manapun saya seakan-akan tuh merasa terpojokan gitu loh dengan masalah ini. Sampai akhirnya corona melanda di tahun 2000, di bulan Maret. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, panik ya kan. Awal-awal panik, orang bilang harus belanja banyak, stok ini stok itu gitu loh ya kan. Aduh, buat saya itu tahun 2020 benar-benar berat sekali gitu loh ya, yang saya rasakan ya kan. Duh Tuhan, masalah silih berganti, masalah sama si ini, masalah sama si itu gitu loh. Walaupun saya di situ merasa diri saya itu korban gitu, artinya Tuhan, ini bukan salah saya loh, ini bukan karena kesalahan saya gitu ya kan. Tapi saya juga nggak bisa menghindar, nggak bisa gimana-gimana, kayak stagnasi aja gitu, diem gitu loh, kesini salah kesana salah gitu kan. Nah, pada akhirnya mulai lockdown dan segala perketat, lockdown apa segala macem. Lama-lama yang tadinya saya udah, saya diem aja lah, saya itu pasrah, tapi bukan berserah, tapi saya pasrah lah Tuhan, saya udah nggak tahu lah gimana gitu ya, masalah apa segala macem gitu loh. Tapi suatu kali saya benar-benar ngerasa nggak kuat Tuhan, nggak kuat banget ini gitu loh. Saya masuk hadirat Tuhan, saya benar-benar bicara sama Tuhan seada-adanya. Apa yang saya rasakan Tuhan, saya merasakan ini, saya merasakan itu, saya merasakan di seperti ini, saya merasa diperlakukan seperti ini, seperti itu gitu loh. Saya curahkan semua sama Tuhan. Dari tadinya saya pasrah sampai akhirnya saya berserah sama Tuhan gitu loh. Saya berserah Tuhan pada Tuhan gitu loh. Apapun yang terjadi gitu kan, saya percaya Tuhan baik. Tuhan sangat baik gitu loh. Tuhan tuh baik sekali gitu buat saya pribadi. Begitu saya banyak masalah yang menimpa, lockdown, gak bisa kemana-mana, PSBB, gak ke sekolah, gak apa gitu kan. Tapi disitulah saya lebih intim lagi sama Tuhan. Saya lebih bisa membaca Alkitab pagi, siang, sore, malam gitu loh. Saya bisa mendekatkan diri sama Tuhan, saya dapat jawaban sama Tuhan. Tuhan itu baik gitu loh. Tuhan luputkan saya gitu kan. Ternyata kalau saya hamil kemarin, mungkin gimana lagi keadaan seperti ini, banjir segala macem, saya mulai tersadar, Tuhan, iya Engkau baik, Tuhan baik gitu loh. Saya mulai perlahan-lahan memulihkan hati saya berdamai dengan diri saya memulihkan luka hati saya, dan saya mulai menata kembali gitu loh. Karena menurut saya di dalam Tuhan tiada yang terlambat. Saya menata kembali dari awal, pelan sampai akhirnya di penghujung tahun 2020 saya merdeka, saya bebas, saya bisa tersenyum dan berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Kau sangat baik buat saya gitu loh. Saya nggak cerita detailnya, tapi di tahun 2020 akhirnya saya mengalami kemenangan gitu loh. Saya berbulan-bulan gitu kan bergumul, tapi ketika saya berserah kepada Tuhan,
Tuhan, ini saya hamba-Mu, saya serahkan kehidupan saya serahkan apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Begitu saya merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti itu, seluruh penggenapan janjinya digenapi di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur ibu-ibu, saya bisa melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Sampai saya aja sampai gak percaya gitu, Tuhan bisa pakai saya seperti ini, Tuhan bisa ini, Tuhan bisa itu. Itu pemulihan demi pemulihan. Rasa sakit yang dulu saya rasakan itu tiada artinya ketika saya merasakan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu berlimpah. Sampai pada hari ini ibu-ibu, saya masih ada dengan senyum yang lebar dan berkata, Tuhan, Engkau baik. 1 tahun ini Kau bentuk aku begitu sempurna sampai aku bisa mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidupku. Terima kasih ibu-ibu. Saya juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada masukkan lagu yang bisa kita dengar. Saya harap ibu-ibu menikmati lagunya, karena ini lagunya khusus saya persembahkan karena rasa syukur saya kepada Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu semangat melayani Tuhan dan semangat di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Gak terasa ya kita sudah memasuki tahun 2021 ini. Perasaan baru masuk ke tahun 2020. Terus gak lama PSBB, dimana kita harus dirumahkan, di rumah aja. Nah, itu perasaan kita tuh masih baru-baru banget gitu loh. Nah, tapi sekarang kita udah masuk ke tahun 2021 gitu loh. Nah, banyak hal-hal yang kita lewati di tahun 2020. Banyak hal-hal yang harus dihadapi oleh setiap orang. Ada ketakutan, kekhawatiran, ada yang di PHK, nah, anak-anak sekolah di rumah, apa yang kita lakukan, kerjakan di rumah gitu kan. Nah, perasaan itu
kita baru saja memasuki tahun 2020, tapi ternyata kita sudah di tahun 2021 saat ini. Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimasuki tahun 2021 ini, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apa yang akan terjadi di depan kita nanti. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita harus terus bertekun iman kita, percaya kita harus tetap kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita buka Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di tahun 2021 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertekun dalam iman. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita hanya tugas kita mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita masuk ke tahun 2021 ini, hal-hal yang sudah kita lewati di tahun yang lalu, baik itu suka, baik itu duka, baik hal-hal yang enak, yang tidak enak, juga yang menyakitkan hati, atau yang memberi damai sukacita buat kita, semuanya itu kita sudah lewati. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Jadi ketika kita memasuki tahun 2021 ini, kita mau terus bertekun iman kita sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jadi Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya, tapi kita iman kita, pengharapan kita harus terus kepada Tuhan. Nah, jadi iman percaya kita harus terus kepada Tuhan. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dengan pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini bertekun dalam iman kita. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, iman kita itu yang harus tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi banyak hal yang membuat orang harus meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap harus berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan bergoncang, tetap dan tidak bergoncang, dan tidak mau digeser oleh pengajaran digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar. Ya, Tuhan memberikan kita harapan, Tuhan memimpin kehidupan kita, tapi kita harus terus bertekun dalam iman kita. Bagaimana kita harus bertekun dalam iman kita? Jadi dalam Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada rema yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya lemah diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman yang kita baca dalam kehidupan kita, yang sehari-hari kita baca. Jadi kita mempersiapkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Jadi setiap pagi
kalau belum membuat remah nih ya, itu mau melakukan tugas itu kayaknya belum sempurna. Tapi ketika sudah membaca firman Tuhan, membuat remah dalam firman Tuhan, oh ternyata Tuhan mau supaya aku tetap setia kepada Tuhan, atau Tuhan mau aku menjadi yang lebih baik. Nah, firman Tuhan itu yang mengingatkan kita, yang menolong kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, baik menghadapi segala masalah, pergumulan. Hanya firman Tuhan yang menolong kehidupan, yang mampu memberi kekuatan buat kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Karena itu adalah perintah Tuhan buat kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap teguh, tetap bertekun dalam iman kita. Jadi setiap hari terus kita diasah, terus setiap hari kita harus mendapat asupan yang baik buat kerohanian kita, mendapat asupan makanan yang baik buat hidup kita. Bukan makanan jasmani saja, tapi makanan rohani juga harus ada dalam kehidupan kita. Jadi ketika menghadapi dunia yang bergelora, dunia yang bergoncang saat ini, kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, kita mau bertekun dalam iman kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita didapati iman di bumi ini. Kita mau terus bertekun di dalam Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan memperbaiki. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita mau perbaiki. Kelakuan kita yang tidak baik, kita mau ubah. Karakter kita yang tidak baik, kita juga mau ubahkan karakter kita. Kita mau berubah, karena firman Tuhan itu yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Jadi iman kita dapat bertambah. Dan mendapat kekuatan yang dari Tuhan dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bertekun dalam iman, percaya terus kepada Tuhan. Kita harus tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kehidupan kita. Tinggal kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, yaitu kita harus bertekun dengan iman, percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana kita dengan supaya kita bertekun kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan baik pagi, siang maupun malam. Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan iman kita tuh menjadi goyah, tapi kita harus terus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kita berpaling kepada Tuhan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan kita, tetap teguh iman kita kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini menjadi pelaku firman. Firman Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, tapi kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap teguh dan tidak bergoncang apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, baik itu yang suka maupun yang tidak baik, tapi tetap teguhlah iman kita percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
masa depan kita itu sungguh ada, dan harapan kita itu tidak akan hilang. Tuhan beserta kita di tahun 2021 ini. Penyertaan Tuhan selalu berkehidupan kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan melakukan firman sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kita melalui firman Tuhan, kita juga boleh dikuatkan iman percaya kita, tetap teguh di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh menjadi penghiburan kita kepada kekuatan buat kita dalam menghadapi tahun 2021 ini. Tuhan selalu menyertai kita. Berdoa setia terus dalam Tuhan, mempertahankan iman percaya terus kepada Tuhan, dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semua. Amin. Sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah firman-firman yang sudah dibagikan oleh hambanya dapat tertanam di dalam kehidupan kita semua. Biarlah kita ibu-ibu yang sederhana ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kini saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita mau satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan waktunya ya Bapa. Kami mau satukan hati ya Bapa. Kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Tuhan, kami mau merendahkan hati kami ya Bapa. Kami mau meminta belas kasihan-Mu ya Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang memelihara ya Bapa. Engkau yang memberkati, dan Engkau juga Tuhan Yesus yang menjagai Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa khususnya untuk COVID-19 ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sedang bekerja ya Bapa. Tuhan, kami percaya kami akan dapat bersukacita di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Kami tidak akan pernah Tuhan mengalami semua yang pernah kami alami ini Tuhan, karena seluruh dunia, apapun yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan, yang ada di bumi ini, semua ada waktunya dan ada masanya ya Bapa. Tetapi kasih setia-Mu dan anugerah-Mu serta kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pasien COVID ya Tuhan yang sudah terkena COVID ya Bapa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa. Oleh bilur-bilur darah anak domba yang menyucikan, setiap sakit penyakit dipatahkan dan disembuhkan dalam nama Yesus ya Bapa. Tuhan, biarlah pasien COVID semakin hari semakin menurun, bahkan tidak ada sama sekali. Kami percaya iman kami di dalam Engkau ya Bapa, tiada yang mustahil. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak wakilnya, dan Bapak Gubernur kami Bapak Anies Baswedan, serta anggota DPR, MPR, Kementerian, Kabinet, ABRI, Kepolisian, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan tangan-tangan yang bekerja di dalam kepemerintahan Republik Indonesia. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, lingkupi dengan kepah sayap-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka hati yang saling mengasihi dan hati yang takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk para anggota medis, para suster, dokter, dan tangan-tangan yang melayani dan merawat di dalam rumah sakit maupun yang di Wisma Atlet ataupun yang di hotel-hotel yang dipakai untuk menampung pasien COVID ya Bapak. Tuhan, tutup bungkus mereka, keluarga mereka ya Bapak. Berikan mereka kesehatan, imun tubuh yang kuat daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat merawat pasien COVID dengan tidak tertular karena penjagaan dan daripada Engkau, dan kekuatan yang daripada Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa bagi gereja-gereja-Mu, untuk gereja-gereja-Mu dimanapun gereja-Mu ditempatkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mau jagai gereja-gereja baik yang sudah membuka ibadah
ataupun yang masih belum membuka ibadah, Tuhan berkati, Tuhan jagai ya Bapa, Tuhan pelihara ya Bapa. Kami mau bawa dalam doa untuk para ibu, untuk para gembala-gembala, untuk para hamba-hamba Tuhan ya Bapa, untuk para ketua majelis, para ketua seksi, penasehat, pendeta muda, dan tangan-tangan yang melayanimu dimanapun mereka ditempatkan. Kiranya hidup mereka menjadi terang dan garam dunia, dan hidup mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mantu mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit ya Bapa, mereka yang sedang dalam pemulihan. Hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus Kristus menjamah, melawat, menyembuhkan ya Bapa, serta memulihkan dengan sangat sempurna ya Bapa. Setiap mereka yang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pemulihan, Tuhan bantu pemulihannya dengan sempurna ya Bapa. Berilah roh sukacita, damai sejahtera-Mu dan hati yang gembira bagi mereka yang sedang sakit Tuhan dan sedang dalam pemulihan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa ya Bapa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan ya Bapa, di dalam masalah ekonomi ya Bapa, masalah rumah tangga atau apapun juga Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu dan di bawah kaki-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya kami dapat melalui setiap musim-musim kehidupan kami dan masalahnya dengan jalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Yesus, Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan untuk para anggota wanita Hana ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, memelihara setiap anggota pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua dapat melekat kepada Engkau lah, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau berdoa Tuhan, jika nanti hari Minggu ada ibadah online yang akan diadakan di gereja kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus, Tuhan memperlancar, mempermudah ya Bapa. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Biar tidak ada satupun Tuhan yang terjadi di luar kehendak kami ya Bapa. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa ya Bapa, bagi ibu-ibu yang belum punya kesempatan untuk melihat ibadah online. Tuhan, bukakan jalan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan buka jalan agar semua ibu-ibu wanita Hana tidak kering rohani Tuhan, melainkan selalu tersirami oleh kebenaran firman-Mu dan tidak menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus untuk selama-lamanya, Allah langit dan bumi, Allah semesta alam, Allah yang kami sembah ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami materaikan doa-doa kami di pagi hari ini Tuhan. Kini saatnya kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau melalui Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat aku ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.